Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan berbahagia, lanjut ke pembahasan yang terkait dengan Al-Asmaul Husna. Tapi kali ini kita membahas tentang mukjizat, karamah, dan sihir. Kita harus paham betul bahwa mukjizat, ijaz, itu artinya mengalahkan. Jadi pantas saja mukjizat itu tugasnya adalah mengalahkan. Mengalahkan lawannya yang pada saat itu hadir menandingi kemujizatan. Adalah Nabi Musa dengan mukjizatnya adalah tongkat menjadi ular. Itu mengalahkan ular-ular yang waktu itu tandingannya adalah sihir. Jadi dikalahkanlah ular-ular yang berasal dari sihir. Kemudian ada Nabi Isa alaihi salam. Hijaz mengalahkan ilmu yang pada saat itu orang itu bisa sehat begitu ya. Pada saat itu kemajuan ilmu kesehatannya tinggi, tapi Nabi Isa lebih tinggi lagi, diberikan kemampuan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Dan masuk akal sekali bahwa mukjizat itu adalah untuk mengalahkan. Artinya bahwa bicara tentang mukjizat, dia itu harus memiliki semacam syarat bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan itu terkait dengan adanya perintah kenabian. Jadi kalau tidak ada perintah kenabian itu sekarang kan tidak ada lagi nabi, bahwa tidak ada lagi mukjizat. Sekalipun mungkin kita mengatakan bahwa ada mukjizat gitu kan, kadang-kadang kita gampang saja mengucapkannya itu. Itu hanya sekedar ucapan saja. Jadi saat ini tidak ada lagi mukjizat. Karena mukjizat itu terkait tentang risalah kenabian. Kemudian unsur atau syarat yang selanjutnya adalah dia harus ada tandingannya yang selevel begitu. Tidak mungkin tidak satu level, dalam arti Nabi Musa itu mengalahkan ular karena dia maka mukjizatnya adalah tongkatnya itu menjadi ular gitu. Nabi Isa karena saat itu ada orang yang sembuh hebat di bidang kesehatan, maka diberikanlah mukjizat yang sebanding, yaitu terkait dengan masalah kesembuhan dan menghidupkan. Kalau Nabi Muhammad hidup pada masyarakat Arab yang hebat dalam hal sastra, maka diberikanlah mukjizat berupa Al-Quran untuk mengalahkan kesastraan bangsa Arab Quraisy atau jahiliyah pada saat itu. Itu syaratnya. Jadi ijaz ini adalah menjadi sesuatu yang mampu untuk dipahami secara baik, dan bahkan untuk saat ini bisa kita aktualisasikan ijaz itu. Apa dia? Sampai saat ini sebenarnya ada ijaz yang betul-betul tidak bisa hilang. Memang tadi saya mengatakan bahwa tidak ada mukjizat saat ini gitu ya. Itu yang berkaitan dengan bersifat materi. Tapi saat ini ada satu mukjizat yang luar biasa sampai hari kiamat itu tetap ada. Apa dia? Yaitu Al-Qur'an. Nah, jadi kalau Quraisy siap membagi mukjizat itu ada dua, yang bersifat materi dan tidak bisa terulang lagi. Tapi yang kedua itu adalah ada mukjizat immateri dan dia akan hidup terus sampai hari kiamat. Mukjizat Al-Quran ini menunjukkan bahwa betapa isi kandungan Al-Quran itu adalah benar adanya, tidak bisa terbantahkan, dan dia menjadi sesuatu yang sangat rasional. Kalaupun ada sesuatu kebenaran yang mungkin sulit untuk diterima, berarti bukan persoalan kepada Al-Qur'annya yang dipermasalahkan, tetapi persoalan kepada akalnya yang belum bisa menangkap kebenaran itu.
Nah, jadi implementasi dari ijaz, implementasi dari mukjizat Al-Quran itu adalah mari kita bertimbang, mari kita mengukur kepada Al-Quran, mari kita berstandar kepada Al-Quran sebagai kekuatan yang tidak bisa terbantahkan. Apapun standar kehidupan itu, maka berstandarlah kepada Al-Quran. Jangan berstandar kepada selain Al-Quran. Itu salah. Jadi kalau mau sukses, maka mari kita amalkan standar yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kalau mau runtuh, mundur Islam, berarti kita meninggalkan Al-Quran sebagai pegangan. Dan jangan sampai itu terjadi. Saat ini, kadang umat kita perhatikan mulai mengalami kemunduran karena dia sudah mulai meninggalkan ajaran Islam. Tapi yakinlah, mereka yang masih mempunyai jihad untuk memaknai nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran, dalam kehidupan, maka dia akan terus akan maju. Karena apa? Apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah kebenaran yang absolut, itu adalah ijaz, itu adalah mukjizat yang terbesar sampai hari kiamat. Setelah mukjizat, ada pembahasan tentang karomah. Sepanjang yang pengetahuan kita, karomah itu adalah kejadian yang luar biasa pada diri seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, dengan kuasa Allah, yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah karena kesolehannya. Orang yang soleh, yang beriman, taat, beribadah kepada Allah, maka Allah berikan dia kemuliaan berupa karomah. Biasanya di masyarakat itu menunjukkan karisma seseorang itu Allah berikan dia karomah, dan orang tersebut kadang kita sebut dengan wali Allah. Mungkin orang tersebut bukanlah orang yang besar di mata masyarakat, bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang populer, orang yang biasa saja. Mungkin kealimannya juga tidak begitu alim, tidak begitu masyhur, tetapi karena dia adalah orang yang istiqomah, ikhlas dalam beribadah, menerapkan ajaran Islam, nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah berikan dia karomah. Baik itu karomah dia waktu hidup, bahkan mungkin ketika dia sudah meninggal pun karomahnya ada. Seperti di Sambas, Kalimantan Barat, itu ada karomah keramat batu batu betangkup, karomat batu begantung, itu ada di Sambas. Karomah kuburan wali itu ada. Artinya apa? Selagi hidupnya, rekodnya itu, rekan jejaknya itu baik. Bisa saja misalnya karomah itu menjadi sesuatu yang betul-betul diharapkan kehadirannya, tetapi yang diharapkan kehadirannya itu kepada seseorang tersebut itu merasa belum pantas ia dapatkan. Contoh, ada seorang haji yang dimintai untuk mengobati seseorang yang sakit. Mengapa dia dimintain? Dia bukan dokter, dia bukan dukun, dia bukan tabib, tapi kok dimintain begitu? Nah, dengan karomahnya yang Allah berikan kepadanya, dia tidak menghampakan keinginan orang tersebut, dan dia berlindung kepada Allah, dan dia mohon kepada Allah dengan keikhlasan, ketulusan, dan dia dalam kehidupannya itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka orang tersebut telah memenuhi permintaan saudara yang meminta untuk diobati, ternyata sembuh. Dan cara yang dilakukan untuk menyembuhkan itu adalah cara yang di luar dari tradisi, di luar dari kebiasaan, dan itu yang disebut dengan karomah. Rasanya tidak masuk akal, rasanya tidak sesuai dengan pemikiran, tapi itulah faktanya. Orang yang sakit bisa sembuh.
Tetapi karomah ini tidak bisa diulang-ulang. Ketika hari ini dia mengobati orang, maka besok dia tidak lagi mengobati orang tersebut atau mengobati orang yang lain. Nah, itu karomah. Kenapa demikian? Itu rahasia Allah. Kemungkinan kalau orang itu melakukan lagi begitu ya, justru menjadi tidak karomah. Karena ada sesuatu di baliknya, merasa ujub, merasa besar, dia populer, dia adalah orang yang dekat dengan sang pencipta alam semesta ini. Khawatir nanti. Jadi karomah itu adalah pantas diberikan kepada orang yang betul-betul wara, qanaah begitu. Ya, tidak populer di masyarakat, sederhana orangnya, tetapi dia memiliki keutamaan dalam amal soleh. Orang yang pemalu, orang yang taat beribadah, orang yang kasih penyayang, lembut, dan ternyata ketika diminta dalam keadaan darurat, dia mampu menyelesaikan masalah tersebut dan membantu masyarakat dengan karomah yang Allah berikan. Itulah karomah. Lawan dari karomah adalah sihir. Beda dengan sihir. Sihir samar, disamarkan. Jadi biasa kalau bulan puasa disebut sahur, atau samar. Jadi sihir itu seperti mengelabui. Jadi orang yang melakukan sihir itu sebenarnya dia sedang mengelabui. Ada sulap mata, kartu bisa jadi burung, kartu bisa menjadi bunga dan lain semacamnya. Itu termasuk kategori sihir, mengelabui mata. Terlepas dari trik-trik yang sifatnya tidak bertentangan dengan teologi Islam atau bertentangan, tapi yang jelas itu ada mengelabui. Dan itu kategori dari sihir. Oke, kita berlindung kepada Allah. Jangan kita melakukan kesamaran dalam hidup ini. Poin pentingnya adalah jangan melakukan kesamaran dalam hidup ini, mengelabui. Kemudian poin penting dari karomah adalah mari kita berbuat dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah berikan kesanggupan kepada kita untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita dan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita percaya, mengaktualisasikan bahwa Al-Quran itu adalah nilai-nilai betul-betul absolut kebenarannya, dan kita bergantung kepada nilai tersebut, dan kita akan maju sukses sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat nilai tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.